Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ergen Raditya Putra dari D3IF4403 dengan NIM 6706202022. Artinya jika 6706202022 di modulus 4 itu akan menghasilkan angka 2. Yang artinya angka 2 saya akan menjawab pertanyaan di binary search. Oke. Pertama dari definisi binary search. Binary search adalah suatu metode pencarian suatu data yang di dalam kumpulan data itu harus urut. Terus pencariannya kalau nggak urut tuh nggak bisa dicari. Terus habis itu dibagi dua. Akan dibagi dua terus, dibagi dua terus, dibagi dua di setiap pencariannya. Ini dibagi dua, kalau yang lebih besar di sebelah kanan berarti low-nya ke kanan gitu. Lanjut ke pseudocode-nya. Pseudocode-nya ini seperti ini. Jadi yang dimaksud di sini adalah yang dimaksud di sini adalah yang dimaksud di sini adalah namanya prosedur binary search ya. A-nya itu menunjukkan array, N-nya menunjukkan besarannya array, X-nya itu yang mau dicari. X-nya itu yang mau dicari ya. Habis itu set lower bound dan set upper bound-nya itu, lower bound-nya itu yang low-nya yang paling rendah, upper bound-nya itu yang paling tinggi. Di sini kita buat iterasi jika X nggak ditemukan, terus upper bound-nya ditemukan jika high lebih kecil dari lower bound itu low, terus exit berarti nggak ada ininya, nggak ada datanya nggak ada. Habis itu bikin set midpoint dulu. Midpoint itu middle itu nanti yang bakal ditemukan ya. Habis itu lower bound ditambah buka kurung upper bound dikurang lower bound dibagi dua itu sama dengan midpoint. Nah, jika midpoint nya lebih kecil dari X, midpoint ditambah 1. Jika midpoint lebih besar dari X, upper bound sama dengan midpoint dikurang 1. Jika midpoint sama dengan X, berarti nggak ada. Berarti bukan nggak ada, berarti itu jawabannya di tengah itu. Pokoknya jawabannya itu harus di midpointnya itu. Kalau midpointnya udah di tengah, data yang dicarinya udah di tengah nih, udah di midpoint, berarti udah ketemu. Kalau midpointnya belum di tengah, misalnya midpointnya lebih tinggi dari tengah, berarti lower bound itu sama dengan midpoint plus 1 gitu. Habis itu dicari lagi terus-terusan kayak gitu. Kalau masih di sebelah kanan berarti kanan ya. Kalau tiba-tiba di kiri berarti kelewatan gitu-gitu terus. Nah, habis itu udah exit prosedur. Yang ketiga adalah contoh penggunaan algoritma secara step by step. Oke, step by stepnya seperti ini. Yang pertama dicari dulu indeksnya, low, high kayak tadi, mid, dibagi dua buat nyari midnya. Habis itu kan udah ketemu tuh, low-nya di indeks 0, mid-nya di tengah, high-nya ini datanya diurutin dulu ya. Ini udah diurutin. Itu high-nya itu yang size of array-nya. Habis itu ini kan bill-nya itu yang mau dicari lebih besar dari mid. Berarti kalau lebih besar dari mid, yang low-nya itu pindah ke mid plus 1 ya kan. Habis itu high-nya tetap di situ. Nah, habis itu dicari ini udah di tengah belum. Kalau di tengah berarti udah ketemu. Berhubung yang dicari itu 33 berarti udah ketemu ya kan. Itu contohnya. Habis itu keuntungan atau kekurangan algoritma tersebut. Jadi keuntungan algoritma tersebut adalah yang pertama efisien, bisa nyari dalam jumlah data yang besar karena data-datanya diurutkan terlebih dahulu kan. Nah, kekurangannya dia harus ngurutin data-datanya dulu gitu. Dan binary search itu lebih rumit daripada sequential search.
Jadi gitu. Mungkin itu aja. Sekian, terima kasih.